Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Amel Zen. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas gimana apa sih resiko yang kita hadapi ketika kita itu akan menjadi agen beriling, yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi agen beriling, teman-teman itu wajib tahu dulu resiko-resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Karena di sini banyak banget ya, setelah saya menjadi agen beriling, banyak banget kendala ataupun resiko yang terjadi di lapangan. Oke, baik, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke guys, saya akan mulai dari kenalkan dulu, ini adalah beriling mobile. Nah, karena di sini kita harus mencapai target untuk mendapatkan mesin EDC. Jadi kita sebagai agen beriling pemula itu menggunakan beriling mobile dari HP, dan fungsinya ini sama dengan beriling mobile yang ada pada mesin EDC. Cuman di sini kita belum bisa melakukan transaksi tarik tunai ya. Nah, oke. Resiko pertama yang akan kita hadapi ketika kita menjadi agen beriling yaitu kita itu harus mencapai target. Ya, kita itu setiap bulannya harus mencapai target. Nah, di sini target dari BRI sendiri itu minimal itu 300 transaksi untuk mendapatkan mesin EDC. Nah, tapi jangan khawatir, teman-teman itu bisa transaksinya di bawah 300 ataupun di bawah 100 per bulannya. Tapi kita itu bisa terblokir otomatis ketika kita hanya mencapai target sekitar 40 transaksi. Ya, hanya mencapai 40 transaksi. Nah, transaksi yang bisa kita lakukan di sini adalah setor tunai, setor bank lain, isi pulsa, pakai data BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, BPLN, dan semua menu dan fitur-fitur yang ada di beriling mobile ini bisa kita gunakan untuk mencapai target pada BRI. Nah, jadi itu tadi resiko pertama, akun kita akan terhapus otomatis ketika kita tidak mencapai target. Minimal dia 50 transaksi per bulannya ya. Kalau di bawah itu maka akun kita akan terblokir otomatis. Resiko yang kedua, resikonya itu di sini kita mendapatkan fee yang sangat rendah ya. Contohnya di sini akan saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah di sini ada pengurangan 3.000. Ini adalah fee yang kita dapatkan ketika kita menjadi agen beriling. Dan 3.000 ini dibagi 50% untuk kita dan 50% untuk Bank BRI. Otomatis kita hanya mendapatkan untuk transaksinya itu Rp1.500. Oke? Nah, tapi kita itu bisa meminta jasa layanan kepada customer ataupun orang-orang yang melakukan transaksi di outlet kita. Nah, oke, resiko yang ketiga itu adalah resiko yang sangat besar dan sering banget terjadi, bahkan ini repot banget, yaitu transaksi gagal ya. Transaksi gagal entah itu karena jaringan atau memang dari BRI-nya sendiri bermasalah dan lain-lain sebagainya. Sebab di sini saya sering banget transaksi itu gagal ya. Jadi kita itu harus mengurusnya lagi ke bank, mengajukannya lagi. Apalagi di sini transaksinya gagal tapi saldo kita yang kita letakkan di beriling ini berkurang. Nah, setelah itu ketika kita ini sebagai agen beriling yang modalnya kecil, kita itu harus melakukan bolak-balik ya untuk menyetorkan uang ke bank. Kalaupun kita nggak bisa menyetorkan ke bank, kita bisa setor tunai langsung ke mesin ATM. Nah, itu pun menjadi resiko ya. Bisa aja karena jaringan lelet ataupun ada masalah pada mesin ATM BRI-nya, di situ uang kita nyangkut. Jadi kita harus menunggu lagi hingga 14 hari kerja supaya uang kita itu balik kembali. Lanjut kita resiko yang akan kita hadapi. Kita itu sebagai agen beriling ini harus mempunyai modal yang gede. Nah, mula-mula saya berpikir kalau modal di 5 juta itu cukup. Akan tetapi kalau misalnya di outlet teman-teman itu support ataupun orang-orangnya sering bertransaksi ataupun orang bisnis ataupun para pedagang pasti akan sering melakukan transaksi
banking ya. Nah, jadi modal kita itu harus menyediakan uang sangat banyak. Terus kendala yang akan kita hadapi ke depannya adalah, nah ini tadi, kalau kita sebagai agen briling hanya menggunakan briling mobile, seperti ini, kita tidak bisa melayani transaksi yang seperti ini, info saldo, transfer BRI, dan transfer bank lain ataupun tarik tunai melalui kartu ATM. Nah, jadi untuk solusinya yang udah terdaftar tapi membutuhkan mesin EDC, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Itu adalah EDC yang kita pakai di sini adalah EDC Bukopin, udah ada reviewnya, teman-teman bisa langsung cek videonya di deskripsi video ini. Selanjutnya resiko yang akan kita hadapi adalah kita sebagai agen briling ini rentan akan mendapatkan uang palsu ya. Bagi mereka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyetorkan uang palsu kepada agen briling. Nah, jadi kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar dengan mengasih uang palsu kepada kita. Nah, jadi saran saya sebagai agen briling ini harus ekstra hati-hati. Kita harus melengkapkan peralatan untuk transaksi sebagai briling. Contohnya tadi seperti alat mesin hitung, terus alat pendeteksi uang palsu, terus yang paling penting kita itu harus menyediakan di outlet kita itu terpantau CCTV. Karena apabila transaksi pada outlet kita itu banyak dan rame, maka perlengkapan ini akan menjadi penyelamat lah ya. Bukan istilahnya penyelamat, tapi pengamanan lah untuk kita sendiri. Nah, dan resiko yang paling terakhir buat teman-teman itu juga harus ekstra hati-hati. Yang menjadi agen briling ini bisa aja kita itu dilihat orang, dilihat orang, dipantau orang lah, seperti itu ya. Nah, jadi kita itu harus ekstra hati-hati banget karena menjadi agen briling ini banyak resiko dan modalnya juga besar. Nah, buat teman-teman yang udah terdaftar menjadi agen briling, untuk mendapatkan mesin EDC-nya bisa langsung kontak saya melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu aja sedikit pengalaman menjadi agen brilingnya untuk teman-teman pemula ataupun bagi yang ingin mendaftar menjadi agen briling. Harus berpikir terlebih dahulu. Namun di balik kesulitan pasti ada kemudahan, karena di sini kita itu bisa juga mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kita menjadi agen briling, karena transaksinya itu kita itu bisa mendapatkan biaya adminnya bisa hingga sampai dengan 30.000 per transaksi sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan lingkungan teman-teman. Nah, oke, aku Amel Zen. See you next video. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. And goodbye guys.